The fifth agenda is opening speech. The first speaker is Head Village. The time for him. Memasuki acara kelima, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Muara Intan kepada Bapak Abdul Munir. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus kepada beliau al-mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Ya'lu wa la yu'la alaih beserta keluarga beliau, Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil beserta rombongan dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, alhamdulillah yang sudah hadir, kepada seluruh tokoh agama Desa Muara Intan, kemudian kepada pimpinan pesantren atau pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Muara Intan, Bapak Kiai Muhammad Mu'id beserta keluarga, kepada pengurus atau ketua MWC NU Tapung Hulu, ketua muslimat, fatayat, dan seluruh bapak-bapak hadirin, wali santri, dan juga seluruh santri Pondok Pesantren putra maupun putri Hidayatul Muqtadiin Muara Intan yang kami cintai. Pertama, syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga siang ini kita bisa hadir di sini guna untuk memperingati haul beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhaimin, dan juga acara haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya sholawat dan salam marilah kita senantiasa dihadirkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati, di sini saya mewakili dari panitia yang pertama mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu semua di Pondok Pesantren ini. Semoga berangkat dari rumah hingga di sini menjadi amal soleh, tentunya karena dengan niat yang ikhlas untuk menghormati para alim, para ulama, dan juga tentunya niat thalabul ilmi, karena sebentar lagi kita akan mengikuti mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Ali Ya'lu wa la yu'la alaih, dan juga Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dan tentunya kami juga mohon maaf apabila kehadiran bapak-bapak di sini kami
sangat banyak kekurangan dalam hal tempat maupun hidangan maupun penyambutan dan hal yang lain-lain, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami di sini juga mewakili dari Bapak Camat, tadi menyampaikan beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi malam barusan dipanggil oleh Bapak Bupati agar hadir ke Kabupaten atau ke Bangkinang tanpa bisa diwakilkan. Oleh karena itu beliau mohon maaf dan menyampaikan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami selaku Kepala Desa menyampaikan selamat atas diwisudanya santri putra maupun putri Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin pada tahun ini. Semoga ilmu yang telah diperoleh benar-benar membawa manfaat dan tentunya membawa berkah bagi santri-santri tersebut. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita tentu sangat bersyukur dengan adanya pesantren ini. Kita bersyukur anak-anak atau putra-putri kita mau mondok itu sangat bersyukur, karena kita tahu bahwa lingkungan di sekitar kita tentu kita sudah tahu bahwa kurang aman dalam pergaulan. Oleh karena itu satu-satunya tempat yang aman dalam mendidik putra-putri kita adalah di pondok pesantren. Monggo setelah lulus dari pesantren ini silahkan mau dilanjutkan ke pesantren yang lebih besar, monggo silahkan berkonsultasi dengan beliau pengasuh pondok pesantren Bapak Kiai Abdul Muaid, Pak Kiai Muhammad Muaid. Tentunya beliau akan mengarahkan pesantren yang tentunya lebih besar agar pendidikan anak kita juga meningkat. Jadi kita akan lebih tenang di rumah, tinggal mencarikan bekal ataupun sangunya. Tentu ini kenikmatan yang luar biasa ketika anak-anak kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk belajar di pondok pesantren. Demi keselamatan kita dan juga anak-anak kita. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin beserta istri, dan yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Ya'lu wala yu'la alaih dari Lirboyo, juga
Bapak Kiai Haji Abdul Jalil Abu Bakar Abdul Jalil dari Lirboyo. Dan saya hormati Kepala Desa Muara Intan, dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, namanya belum mau disebut kiai, Bapak Ustadz Muhammad Muid MPD, para alim, para ulama, para tokoh, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan sempat. Karena banyak yang sehat tapi tidak sempat datang ke sini, banyak. Untuk itu kita syukuri kita bisa hadir bermuajahah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Salawat beserta salam marilah kita senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat. Dan mudah-mudahan kita sekalian, khususnya yang hadir, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Di sini saya mewakili wali santri kelas 3 Aliyah. Pertama, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin ini, karena saya lihat anak saya sudah pinter sarungan. Sudah pinter sarungan. Kalau nggak pinter pasti gulungannya besar, itu pasti itu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas jeripaya pengasuh dan para ustadz ustazah yang mengajarkan berbagai ilmu pada putra putri kami. Mudah-mudahan jerih payah perjuangan pondok pesantren akan diganti dengan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan ilmu yang putra putri kami dapatkan dapat berguna bagi dirinya, bagi masyarakat sekitarnya, khususnya bisa membela nusa, bangsa, dan agama. Minimal bisa ngimami tahlil ngono. Dan yang kedua, saya mohon maaf betapa susahnya saya sendiri mengalami itu tiap hari. Ngajari anak-anak cilik itu susahnya bukan main. Dari karakter anak yang berbagai macam karakter, kita usahakan jadi satu karakter. Ini memang sangat susah. Jadi sekali lagi, atas nama wali santri kelas 3 Aliyah, saya yang mewakili mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kepada pihak pesantren.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya pun sudah mendekati zuhur. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita takzimi, kita muliakan segenap masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus, soho segenap dzurriyyah Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Khususnya hadir di tengah-tengah kita panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Ali Ya'lu wala yu'la alaih sekeluarga, soho segenap poro kiai, ibu nyai di keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin wonten ing Muara Intan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Lengkap nggih? Segenap dewan guru soho tokoh masyarakat wonten Pak Lurah, tokoh agama, segenap wali santri putra santri putri Madrasah Hidayatul Mubtadiin ingkang sedaya kula hormati, anak-anak kita semuanya, wisudawan wisudawati baik tingkat ibtidaiyah, sanawiyah utawi aliyah ingkang berbahagia. Bil iktifa wal ikhtisor ngalap cekap menika sampun jam 11:49. Nanti akan selesai pukul 12 tepat. Sepakat? Karena saya melihat ibu-ibu sudah dapat jatah berkat, berarti wis aim. Alhamdulillah. Kami ingin sampaikan 3 hal. Pertama, ada sebuah pertanyaan yang klasik. Yang pertama, pertanyaannya, min aina khuliqal insan, dari mana manusia ini diciptakan? Niki sing rawuh menungso kabeh nggih. Kita ini diciptakan dari mana? Kita diciptakan dari apa? Jawabannya sama, mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Pada prinsipnya kita diciptakan dari bahan asal usul yang sama. Kita diciptakan dari bahan asal usul sing nggegoake. Iki gegoake bahasa Indonesia napa? Menjijikan. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua yang hadir, baik wali santri, sing sugih, sing melarat, sing pangkat, maupun yang status sosialnya biasa-biasa saja, ini hakikatnya punya peluang, punya kesempatan yang sama. Tidak ada yang hebat di antara kita kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing ayu asale yo padha, sing elek asale nggih padha.
ayu niku ora awet suwi-suwi elek, justru awet sing elek sebab pangga. Sehingga Bapak Ibu, di antara kita punya peluang, punya kesempatan yang sama, maka pesan moral adalah kita jangan gampang merendahkan, kita jangan gampang meremehkan, mencaci, mengenyek, membuli, menghina, mencela terhadap orang lain. Jangan-jangan yang kita cela itu justru luwih apik ketimbang awake dhewe. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Jangan saling meremehkan, merendahkan, mencaci. Bisa jadi sing dilokne niku ternyata luwih apik, lebih bagus daripada yang mencela atau mencaci maki. Sing ngenyek ternyata yang pasti, yang mencaci maki, yang mencela, yang menghina jelas eleke, tapi yang dihina belum tentu elek. Kita ndak ada yang tahu. Kalaupun toh posisi saya ketepatan pakai sarung, apakah dengan pakaian sarung itu menyebabkan orang lebih bagus? Belum tentu. Tapi yang pasti sarung dipakai itu praktis. Selain yang di dalam demokratis, ISIS tur dipakai itu gelis. Gelis niku ya cepet dan kelorotnya nggak wis. Maka dari itu monggo panjenengan yang oleh Allah Ta'ala ditempatkan di tempat ini dan yang oleh Allah Ta'ala ditempatkan di mana bumi Allah Ta'ala, baik di dalam maupun di luar negeri, itu punya kesempatan yang sama, asal pokok man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal baik, kalih tonggone ya apik, kalih dulure ya apik, ora tau ngrasani. Niki ibu-ibu wonten sing ngrasani? Wonten apa kathah? Tiange nggih dugi. Kudunge napa? Jadi kita punya peluang yang sama, bersikap, berbuat baiklah kepada siapapun, kepada bagaimanapun, berperilaku yang baik. Apik karo tonggone, apik kalih dulure, kita baik dengan saudara, dengan famili, dengan tetangga, dengan siapapun. Terutama anak-anak kita harus menghormati kepada orang tua yang dalam arti abul jismi, bapak secara biologis, maupun abul ilmi, bapak keilmuan orang tua atau guru-guru yang ada di madrasah Hidayatul Muqtadi. Bagaimana kita bekerja dengan yang baik, karena agama sudah menuntun kepada kita, man hosyana falaysa minna. Barang siapa yang berusaha, berbisnis, nyambut gawe, berusaha dengan cara yang tidak benar, maka bukan termasuk golonganipun Kanjeng Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Dengan rezeki yang halal, diberikan bekal kita kepada anak-anak kita agar anak-anak kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan yang barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bon, mulai sekarang sampai kapanpun kita jangan gampang merendahkan, meremehkan orang lain karena status sosial. Sehingga kita berbuat baik itu jangan terlalu dadak. Kadang-kadang ada yang berbuat baik kepada orang lain dadak niku yo ujug-ujug. Dadak iku ujug-ujug, apik kali tonggo, apik kalau konco, apik kali dulur, bae ternyata pengen didukung nyalon
arep muni kades gak penak Pak, Bapak enak kepala desa nih. Ini yang menjadikan sebab tidak hanya karena spontanitas, dada, ujuk-ujuk, tapi ini bagian daripada mengamalkan ajaran Al-Quranul Karim. Satu itu, min aina khuliqal insan, kita tercipta dari tanah, kita tercipta dari sperma, air mani yang tidak berharga, yang hina. Tetapi hakikatnya bukan itu yang saya maksud. Uang kesempatan kita sama di mata Allah kecuali orang yang bertakwa. Maka menjadilah petani yang bertakwa. Menjadi pegawai, jadilah pegawai yang bertakwa. Menjadi pabrik utawi karyawan pabrik, jadilah karyawan karyawati yang bertakwa. Menjadi seorang suami, jadilah suami yang bertakwa. Menjadi seorang istri, jadilah istri yang bertakwa. Allahumma jangan menjadi istri sing dokar minggir-minggir, picae metu tengah, monggo Kang Mas mampir mumpung Pak ora ning omah. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Nomor 2, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita tahu bahwa ternyata kita tercipta dari asal usul yang sama, pertanyaan yang kedua, limadza khuliqal insan, untuk apa manusia ini diciptakan? Kita semua diciptakan oleh Allah, tidak ada lain kecuali dawuh Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah, diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak hanya untuk berfoya-foya, tetapi liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah hablum minallah secara vertikal datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kados sholat, kados poso, maupun hablum minan nas, antar sesama manusia. Kita beribadah, panjenengan berangkat ke pabrik, kerja ibadah. Panjenengan berangkat ke kantor sebagai pegawai negeri ASN, itu juga bagian daripada ibadah. Panjenengan silaturahim juga bagian daripada ibadah. Panjenengan sedekah juga bagian daripada ibadah. Mendidik anak bagian dari ibadah. Maka monggo, hidup kita sangat singkat, sehingga jangan sampai buang-buang kesempatan, buang-buang waktu tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat niki roto-roto kalau di Kampar niki berapa menit? Sholat subuh misalnya 5 menit, 5 menit. Sholat subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib isya 5 menit. Ya kan nggih? Berarti kalau sehari semalam 5 kali 25 menit. Padahal kita punya alokasi waktu sehari semalam 24 jam. Maka monggo, kalau di keterangan kitab dipun dawaken, bila mana kita hidup dalam menjalani kehidupan, kita tidur sehari semalam 8 jam, waktu yang kita miliki sehari semalam 24 jam, kita bagi 3, yang 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk istirahat. Maka barang siapa pada usia 60 tahun turune sedina suweng 8 jam, maka 1/3 dari 60 itu semuanya dipakai kangge turu. Sedina suwengi 24 jam, 1/3 24 pinten? 8.
swidak sepertelune swidak berarti 20. Sehingga kalau ada orang umurnya swidak, umurnya 60 tahun, tidurnya sehari semalam 8 jam, maka 20 tahun itu hanya untuk tidur. Kuwi nek turune 8 jam. Nek lebih berarti ya lebih. Monggo, ini ibadah harus kita tingkatkan. Karena apa? Saya beberapa kali sudah survei, tanya ke teman-teman, ke konco-konco, begitu loyalitasnya, begitu ketundukannya seorang pegawai, seorang ASN terhadap pimpinannya di saat diperintah dan diberikan aturan, khawatir kayak dimutasi, khawatir nanti kalau dipecat, khawatir nanti kalau dikeluarkan. Itu gara-gara punya ketakutan kepada pimpinan. Sementara kadang-kadang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sadar bahwa hidup ini semua sing paling nikmat, paling anugerah, paling segala-galanya yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing paling urip Allah Ta'ala, sanes Pak Presiden. Sing paringi Jawa, yang membolak-balikan situasi dan pergantian waktu, isu, awan, sore, bengi, sedaya niki sing ngersakaken Gusti Allah. Allah telah memberikan sinar matahari kepada kita, sekian tahun kita pakai, tidak ada rekening. Coba panjenengan listrik kalau 3 bulan tak terbayar, akhirnya ya dipedot. Listrik srengenge ini jauh banyak fungsinya dengan namanya sinar matahari, tidak ada rekening. Kita telah diberikan kekayaan alam yang luar biasa, kita telah diberikan banyak kenikmatan. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Kita tinggal mengolah, tinggal kita mau bergerak, gelem obah, gelem usaha, insya Allah Allah Ta'ala paring rezeki. Begitu banyaknya nikmat yang telah beliau Allah berikan, kita sementara ibadah kita itu masih biar pet. Akeh biarin apa akeh peti? Kita masih kadang-kadang ibadahnya masih daknyeng, kurang fokus. Saya tanya pada ASN, kayaknya teman-teman di ASN, di PNS luweh getun telat ceklok absen daripada telat sholat 5 waktu. Kita tahu bapak-bapak yang saya hormati, sholat ini ibadah yang paling ringan, mboten perlu daftar ke kantor Kementerian Haji, mboten perlu bayar DP 25 juta, tidak perlu antri, cukup kita hadir datang ke musola yang telah dipanggil oleh muadzin, panggilan Allah Ta'ala rupanya hayya alas sholah. Ini panggilan Allah, ini tanpa biaya. Monggo, ini kita perhatikan, sebab kita sebagai wujud syukur Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan merasa keberatan untuk dipanggil muadzin, dipanggil Allah Ta'ala hayya alas sholah, panggilan yang kedua ada, yakni panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam, labbaik Allahumma labbaik. Harus daftar ke kantor Kementerian Haji, bayar selawe yuto pertama, kemudian ada panggilan lunasi, antrine bertahun-tahun. Kalau itu dianggap berat, maka pilihan yang ketiga adalah panggilan malaikat Israel. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alias nopo? Mati. Kula yo mati, jenengan nggih sedo, pun jenengan riyen kula tak keri-kerinan mawon. Artinya apa?
Ya kalau kita mati dalam kondisi yang sudah siap, kayak sedone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pada sedo niki dirawi didatangi malaikat Israel. Beliau ketuk pintu, kemudian masuk rumah, ditanya oleh Kanjeng Nabi, ajita zairon au qabidon. Israel, sampean datang ke sini niat ziarah atau niat silaturahim atau jabut nyawa? Kanjeng Nabi tanya, datang malaikat Jibril, ajita zairon au qabidon, ziarah silaturahim apa jabut nyawa? Jawabane malaikat Israel, jituka zairon wa qabidon, saya sowan panjenengan jeung Nabi dalam rangka untuk yo siji ziarah, loro jabut nyawa. Apa jawabnya kanjeng Nabi? Ikbit ruhi bi amri rabbi, monggo nyawa jenengan jabut niki krana perintah Allah taala. Niku nek kanjeng Nabi. Lah nek yang muarain dan pripun? Ya engko dhisik anake cik cilik, engko dhisik bojone cik ayu, cik ganteng, engko dhisik utange cik enten sing kadungan utang. Kata kula aturi resep, panjenengan kalau kepingin gak ditagih utangi, resepnya jenengan sholat. Kula jamin pas sholat gak ditagih utangi. Ya mergo pas sholat. Kalaupun toh setelah sholat sing nagih kok tetap nunggu, sholat malih. Sampai kuat mana yang nunggu nagih utang dan yang sholat. Pun intinya monggo kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk beribadah, bersikap yang baik. Atus man amila sholiham min dzakarin au unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tiang niku nek duwe perilaku apik, uripe ayem, tidak was-was, tidak ada rasa khawatir. Orang yang cara nyambut gawe ini atau bergaulnya kurang baik, biasanya kalau ada tamu diingok dhisik karena ada rasa kekhawatiran, kok gek jangan-jangan. Ini kehidupan falanu yanau hayatan thayyibah. Yang kedua, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah nanti akan memberikan imbalan yang lebih dari apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan dengan hadirnya panjenengan, bergabungnya panjenengan, menyatunya panjenengan di pondok pesantren dan madrasah Hidayatul Muhtadiin Aswan panjenenganipun YMUID niki ndadosaken urip kita adem ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Allahumma amin. Yang terakhir, yang ketiga, mengki terusanipun dipundhawaken kalian ya wala yulale. Yang ketiga, setelah kita tahu dari mana kita diciptakan dan apa tugas kita, untuk apa diciptakan, yang terakhir, ila aina yurja'ul insan, entek-entek engko awake dhewe iki bali nyang ndi, entek-entek akhir hayat kita nanti akhirnya kemana. Tidak ada lain kecuali kaifatakfuruna billahi kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Sederhanane Bapak Ibu wali santri, kita sedaya sing sepuh sok bakale kemudian apa yang bisa kita andalkan di saat kita mati? Mungkin aset investasi putra putri panjenengan yang disekolahkan di madrasah inilah yang hanya kita andalkan. Kira-kira bekal apa yang bisa kita bawa kepada Allah Ta'ala untuk kita mati? Sodakoh kadang-kadang gedak nyeng, atau mungkin gak ikhlas deres Quran karena semangat mergo enek takjilan, kemudian amal ibadah yang lain karena ada tendensi yang lain.
mungkin andalan kita yakni anak-anak kita yang hari ini telah diwisuda, yang hari ini panjenengan pondok nih. Ini yang kita harapkan, anak menjadi amal jariah, anak menjadi investasi akhirat, anak menjadi dimensi religi, yang itu harapannya tolabut tabarruk bidu'ail waladis soleh, ngalap baru kayak anak sing soleh. Ini kemauan. Sebab mohon maaf, kita kalau sudah meninggal mati maka bondo te ahli waris, nyawa kagungane Gusti Allah, awak niki HS set. Maka dari itu anak-anak kita lah ya monggo, yang belum sekolah, yang belum mengaji, yang belum paham tentang keagamaan, difahamkan. Ini kewajiban orang tua agar menjadi anak yang solihin dan solihat, agar anak menjadi tolabut tabarruk bitu'ail waladis solih, atau anak yang qurrata a'yun, dadi penganteng-antenge ati. Ini yang nanti kita andalkan di saat kita sudah sowan datang ngersane Gusti Allah. Karena amal jariah niku ternyata nggih mboten niku mawon, bisa jadi memberikan akses jalan untuk ke pondok, ke masjid. Ini juga bagian daripada amal jariah. Panjenengan punya karya tulis, amal jariah. Panjenengan punya uang untuk bangunan masjid, musola, pondok, juga termasuk bagian daripada amal jariah. Panjenengan duduk sumur yang airnya keluar untuk mandi, untuk wudhu, untuk ibadah, juga bagian daripada amal jariah. Panjenengan punya pohon-pohon yang buahnya akan diambil oleh anak cucu kita, itu juga termasuk amal jariah. Sehingga kita hidup jangan hanya mikir kita sendiri, tapi bagaimana kelangsungan hidup kita serahkan datang anak-anak kita pinterkan, kita benehkan, kita fahamkan, kita didik, kita tarbiyah di pondok pesantren. Karena saya yakin pondok pesantrenlah yang akan mampu dan bisa untuk menjawab pertanyaan dan ancaman tantangan masa yang akan datang. Muga-muga Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir panjenenganipun ya muid sekeluarga panjenengan dongaaken mudah-mudahan anggenipun ngawal, anggenipun gulawentah, anggenipun mentarbiyah, didik putra putri panjenengan wonten pondok pesantren, wonten madrasah formal, wonten madrasah diniyah. Niki sedaya sebagai bentuk perjuangan. Intansurullah yang surkum wa yutabbits aqdamakum. Orang itu kalau mau menolong ajaran agamanya Allah bakal ditulung dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma panjenengan dongaken mudah-mudahan beliau bersama keluarga saged tetap semangat. Allahumma tetap nderekaken putra putri panjenengan mengawal menjadi putra putri yang berkualitas. Allahumma tansah pinaringan sabar di saat banyak cobaan, banyak ujian, banyak cacian, sehingga tetap istiqomah. Allahumma amin ya robbal alamin. Dan tidak kalah pentingnya tentu hasil dari pondok pesantren, dari madrasah ini monggo diterapkan di tengah-tengah masyarakat, menjadi perilaku hidup di tengah-tengah masyarakat. Jaga nama baik alma mater pondok pesantren, jaga nama baik alma mater madrasah Hidayatul Mubtadiin. Nama Hidayatul Mubtadiin ini boten gemen-gemen, boten gemen-gemen. Ini bagian daripada harus menjaga nama baik pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin. Apalagi ini juga sekaligus haulnya almarhum Haji Abdul Muhaimin. Quran mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya
wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi Allah sampun maringi nikmat kita. Almarhum Pak Ye Muhaimin sampun merintis pendidikan ini, kita juga ngekholi, kita juga mendoakan, kita juga matur suwun datang almarhum. Ngene-ngene ya gara-gara wong tuane awake dhewe. Maka dari itu jangan sampai kita menghilangkan jasa orang-orang terdahulu. Kalau Pak Karno mengatakan jas merah, jangan lupa sejarah. Wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusuli ma nutabbitu bihi fuadak. Niki dawuhipun Al-Qur'an. Niku mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, sepindah malih donga dinunga. Kula nggih gadhahi anak. Saya punya anak. Yang pertama anak saya dulu mondok di Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiat asuhan Mbah Ye Anwar Mansur. Sakniki wis rabi. Jenengan tungaaken muga-muga gadah keturunan ingkang sholihin dan sholihat. Allahumma amin. Lajeng nomor loro niki dateng PPTQ Lirboyo ugi pondok asuhanipun Bunya Idris almarhumah. Niki tungaaken mugi-mugi dados anak sing sholihah. Allahumma. Nomor telu ngondok tengene HMQ asuhanipun Mbah Yai Kafa Bimahrus nggih dateng Lirboyo. Jenengan tungaaken nggih termasuk Pak putra putri panjenengan dados keturunan ingkang qurrata ayun. Allahumma amin. Donga dinunga. Mudah-mudahan kita sedaya keluarga kita ngantos sakterasipun tansah pinaringan wilujeng lir ing sambikala. Dipun tepiaken saking sambikala, dipun jelaken gemah ripah lo jinawi paringi husnal khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami haturkan kepada Romo Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil. Semoga setiap tutur kata yang penuh ketulusan menjadi pengingat dan tuntunan bagi kami untuk terus memperbaiki diri, menjaga adab, dan melangkah di jalan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dengan keberkahan, kesehatan, dan perlindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah beserta doa yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Muhammad Ali Walayul Anwar. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi. Ibu wali santri jangan yang berbahagia. Oh. Kalau namong kirim salam saya dengan nanti depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten ngathah mboten saged rawuh mriki.
ngantos inti batal sholat itu. Alhamdulillah kita sedanten saged rawuh mriki diparingi sehat kali Gusti Allah, badan sehat akal, kesehatan awak niki. Kesehatan awak niki termasuk mboten saged diitung kalih arta. Niki kita syukuri saestu semerap regane sehat ini kan pun kita sakit. Ketika kita sakit pinten mawon arta kita gunakan untuk kesehatan kita. Alhamdulillah, niki kita diparingi kesehatan nggih. Kita syukuri damel ibadah, damel maos Quran. Kita syukuri damel mulang. Mergo nek kita mensyukuri nikmatipun Gusti Allah, niku akan ditambahi nikmat ingkang diberikan pada kita. La in syakartum la azidannakum. Nek kita mensyukuri nikmat sing dipun paringan Gusti Allah, mongko Gusti Allah nambah nikmat dan kita sedaya. Dan niki badhe bulan Ramadan niki menghadapi bulan Ramadan, bulan sing mulya. Niku bulan Ramadan, bulan sing mulya. Tulul awal, jadi 10 hari yang pertama niku bulan rahmatun. Nah, dinten rahmat Gusti Allah dipun turunaken dhateng umat Kanjeng Nabi. Kemudian sepertiga yang tengah, jadi mulai 10 sampai 20 itu ada mahfiratun, pengampunan Gusti Allah datang umat Muhammad. Yang nomor 3 kali itu sampai 30 niku itkun minan nar, Gusti Allah memberikan kawulane neraka. Dan niki menghadapi menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan sing mulya, kita sambut dengan gembira. Alhamdulillah kita diparingi menghadapi bulan Ramadan ini. Kita harus bersyukur kita masih diberi umur panjang bisa menemui bulan Ramadan. Nah, kita gembira dengan masuknya bulan Ramadan, itu kita akan dimerdekakan dari neraka. Man fariha bi dukhul Ramadan haramallahu jasadahu ala nari. Barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, oleh Allah akan diharamkan badannya masuk neraka. Dengan bergembira saja kita akan dimerdekakan dari neraka. Makanya karena mulnya bulan Ramadan, kita isi dengan ngaji, dengan belajar, kita isi dengan ibadah.
untuk para wali santri baik ibu atau bapak, setelah selesai sholat fardu ini jangan lupa kirim Fatihah kepada anak-anaknya ya, supaya didoakan supaya ketika belajar diberi kemudahan oleh Allah. Jadi namanya disebut, siapa namanya, namanya Zaid ila Zaid Al-Fatihah, Zainab ila Zainab Al-Fatihah. Ini supaya ketika dinasihati oleh orang tua, anak itu akan mengikuti nasihat orang tua, karena ada persambungan roh antara orang tua dengan anak. Nah, anak-anak panjenengan ketika mau belajar ini termasuk anak-anak panjenengan dikehendaki baik oleh Gusti Allah. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddini. Barang siapa oleh Allah dikehendaki menjadi orang baik, maka oleh Allah orang tersebut atau anak tersebut akan diberi keringanan untuk belajar agama. Jadi ketika anak-anak panjenengan semuanya itu kok mau belajar agama, itu termasuk oleh Allah dipilih, dijadikan menjadi orang yang baik. Ketika anak sama di pondok, bagi bapak atau ibu ketika bekerja baik ke sawah atau kemanapun, diniati mencarikan sangu anaknya supaya bekerjanya itu barokah. Insya Allah kalau bekerjanya itu diniati mencarikan anak yang mencari ilmu, itu akan diberi keberkahan. Dan yang masih sekolah, kalau nulis makna itu jangan terlalu kecil ya bagi siswa-siswi. Maknanya itu jangan terlalu kecil, jadi supaya bisa dibaca. Nanti kalau terlalu lembut, latu kormit hot toka, jangan melembutkan tulisanmu. Makanya memberi makna jangan terlalu kecil. Ini itu untuk siswa-siswi supaya nanti enggak tidak menyesal. Kalau nanti maknanya itu terlalu kecil, nanti menyesal ketika membutuhkan makna, kok nggak bisa saya baca karena terlalu kecil. Dan jangan hanya mengejar koreksian, kemudian lafaz itu hanya diberi coret-coretan, kelihatannya ada makna. Ini yang lebih sampan sendiri. Kalau kitab itu hanya diberi coret-coretan, ya harus yang jelas maknanya, karena suatu saat sampai membutuhkan makna tersebut. Makanya tulisnya harus jelas, lafaznya harus jelas, supaya ketika sampean membutuhkan makna kitab tersebut, sampean akan bisa membaca. Mungkin dari sini tambahan saya, ila hadratu hanam syaitan abai matu hadratan anu bermaklum.
sahabat Bakar, Umar, Uthman, Ali, Syaitan, Syaitan, Hasan, Syaitan, Husain, Syaitan, Hasan, Syaitan, Aisyah, Awalnya ta'ala memakan masyarakat al-ardil al-maharib ya-barang abaina wa aba-abaina ummatin ajadatin wa akhir masih al-marid Matarata syakut para penangan Syantil batir jalani Syah Masya Allah Buya Syahnya khamad Paham Masya Allah Baik Mbah Saleh, Mbah Karim, Mbah Handam, Mbah Dawud, Mbah Alman, Mbah Tunar, Mbah Jarus, Mbah Khadrati Jaminan Talnafiatan Mat Syekh Wassalamualaikum Al-Jabawal Qabil Bisir Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wajidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajidatil mustalik Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bin jami'ah wa taqaddilana bi jamal hajat tutahhiruna bin jami'isat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna ba'sal khayatin jamil khairati fil khayati Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa arhaman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma inna na'udzubika Allahumma sallimna min adzabil ahra Allahumma tawil umurana wa aslamna Allahumma tahhir qulubana wa shfi mardana Waqdi tuyunana wa baik wujuhana wa rfa' darajatina warham aba'ana wa ufir umatina wa aslitina Allahumma taqabbal muslimatana wa asyam min hajaratina wa syatakatina jannah Allahumma ja'alna latana darajatina minal ulama wa man ta'ma fi hadimat minal ulama il amilin wa batasin aman Allahumma syukur Allahumma hafir abaina wa aba-abaina ummatin masyah ajatin Allahumma fir lahum warhamhum ma'afim ma'afim mustaqim Allahumma arzuqna tayyiban Allahumma Allahumma arham ummatan rahmatan amah Allahumma arham ummatan rahmatan amah Allahumma arham ummatan rahmatan amah Allahumma arzuq ummatan Allahumma salim ummatan Allahumma fir ummatan Allahumma farij an ummatan Allahumma aslih Allahumma jibur ummatan Allahumma astur ummatan Allahumma sur ummatan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarr Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarr Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika Allahumma ja'al syarrana Allahumma shfi mardana ya Allah Allahumma shfi mardana ya Allah Allahumma shfi mardana syifan Allahumma khatim kalamana ini Allah Rabbana la tu'akhidna in nasina khata'na Rabbana wa la tahmil alaina Allahumma inna nas'aluka al-mafaqah Allahumma ya Allah Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka hubbaka hubba man yuhibbuka hubba amalin yuqarribuna ilaika yuqarribuna hubbaka Allahumma inna nas'aluka min khairin Rabbana la tu'akhidna in nasina khata'na Allahumma inna nas'aluka al-ma'afata Allahumma anti asyhadu Allahumma rabbal jibril Allahumma bihaqqi rasuli akhi ya jan ya rabbal ifir
Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alta wa na'udzubika min syarri. Allahumma inna nas'aluka yusran laisa wa ghinan laisa ba'du faqrun wa amnan laisa wa sa'adatan laisa wa yaqinan laisa wa sihatan laisa. Subhana rabbika rabbil izzati Allahumma matan mubarakan Allahumma wa man khataman ta'mal fihi minal ulama ila aminin Allahumma subhana rabbika Allahumma barik lana fi safarina Allahumma barik Allahumma sallim fi safarina Allahumma yasin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minat. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa firlana Mama doya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa firlana Mama doya wasi'al karam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liridul syahana walisim mardana aliqadina al-jabah wal qabul bisir al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.